buat warga enggak dia ngasih. Oh, dia ngasih. Iya, makanya besok gue bilang PRT ada jabatan PRT yang keren. Apa tuh dik? Eksekutif produser. Oh iya benar. Tapi bohong. Assalamualaikum Paduka Sedunia. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Insya Allah kalian masuk surga. Ya, Nah, udah terus. Jadi dari Lu kan produser nih. Nah. Dan tadi lu bilang produser itu bukan berarti membiayai ya. satu karya atau satu musik. Oke. Bisa juga kalau memang dimenadai juga berarti dia merangkap. Double job ya. Ya, eksekutif produser dan produser David Lee gitu ya. Betul, Untuk ya. karya lagu ini. Betul. Oke. Jadi seperti itu kurang lebih. Dari sana nanti ada lagi kalau di talent itu ada manajer lah lain-lain. Cuman kalau ke atas lagi itu masuknya nanti ada lagi biasanya agent itu agensi. Ada lagi agensi itu? Ada agensi nyari terus bagian promotion itu ada. Nah, yang paling atas itu biasanya kalau yang kita tahu itu adalah label. Yang baru lagi kalau di waktu sekarang ini di masa kini itu karena kita ada media digital ada namanya agregator. Oh, jadi sebutannya agregator. Jadi agregator itu memang yang dari kita mau masuk ke media digital, penjualan kita media digital seperti YouTube, Spotify, Joox atau media streaming lainnya itu harus melewati agregator. Even sekalipun si label pun harus melewati agregator. Agregator ada berapa banyak di Indonesia? Wah, kalau itu sih kurang tahu, tapi salah satu aja. Salah satu Enlight ada Insight. Namanya Insight. Itu emang perusahaan Indonesia? Indonesia. Anak dalam negeri. Itu dalam negeri. Ya kurang lebih sebenarnya ya kayak gitu sih. Sebenarnya fasilitator, ya kalau kompetitor ya namanya juga jualan barang yang sama. Iya. Ya. Jadi orang tinggal membandingkan aja dari mereka tuh yang lebih nyaman yang mana. Oke. Gitu kan. Nah, sebelum lebih jauh lagi ke agregator, tadi kan lu nunjukin tuh software apa yang lu tunjukin tadi? Kalau di studio itu misalnya, jadi ini kan kalau sekarang kita udah pakai DAW-nya itu macam-macam, ada yang Pro Tools, ada yang Logic, Fruity Loop, ya kan, ada Ableton. Kalau lu sendiri lebih seraknya kemana? Karena waktu dari perpindahan dari si VS 1680 ini, pertama kali itu gue masuknya tuh kenalnya kan Windows atau Cubase. Gue nyamannya di situ. Sampai hari ini tetap lu pakai masih pakai Cubase. Jadi lu nggak nengok Pro Tools lagi, lu nggak nengok Fruity Loop atau belum. apa? Jadi karena memang ini tergantung kebiasaan sih. Dan intinya hasilnya mah sama ya? Sama. Intinya lagunya, musiknya, apapun ya udah enak gitu ya, standar industri ya. Betul. Yang penting begitu. Jadi gue udah pakai Cubase biasanya, dan di sini kan kalau tadi ngomong soal mixer itu, zaman dulu kan mixer begitu. Sekarang mixernya udah begini. Widih. Udah pakai digital. Jadi pakai stikernya bisa dong, Bit? Ini gue pakai stikerin aja. Kan zaman sekarang. Oh kan, iya. Kan kalau pakai stiker kita balik lagi 20 tahun ke belakang. ini nih touchscreen. Ini kemarin sih enggak. Oh lagi habis masa kuotanya ya? Iya. Ini pakai kuota. Enggak ngaruh sih kuota sama touchscreen. Enggak ngaruh. Nah, ini karya lu lagi bikin apa nih? Paduka, lihat aja. Ntar kalau mau dengerin, David punya channel sendiri. Ntar nanti abis ini kita kupas channelnya David. Jadi kita mau liatin dulu nih. Ini mixernya kan? Kalau zaman dulu kan pakai stiker-stiker nih yang tadi lu bilang. Iya. Nah, sekarang ini kita udah bisa tulis apa di track ini apa. Nah, biasa orang kalau awam kan bingung, ini banyak banget pusing liatnya ya kan. Sebenarnya simpel sih. Kita lihatnya jangan horizontal. Oke, jadi kalau mixer itu lihatnya vertikal. Atas ke bawah gitu. Iya, kalau atas ke bawah ini udah sama aja. Oh, jadi kalau ngeliat satu ini aja. Ini aja. Iya, itu. Yang ini yang nggak usah lihat dulu. Ini sama aja yang lain. Oh. Jadi lihatnya per satu. Jadi makanya lihatnya jangan horizontal, lihatnya vertikal. Oke, yang ini channel ini udah ini sama aja dengan yang ini. Berarti ngelihat mixer kayak ngeliat jodoh ya? Oh, Iya, maksudnya pengalaman gua nih gitu. Jadi coba. ini seolah-olah gua ngeliat mixer kayak gua ngeliat jodoh. Jadi kalau ngeliat jodoh itu ya dari atas ke bawah. Oh iya. Kalau kita ngeliat kemana-mana kan akhirnya jadi nggak fokus. Bener nggak sih, Fit? Betul. Setuju ya? Itu baru. Ada Paduka berarti David sependapat sama saya. Ya ini terus terang nih, karena gue bukan bidangnya kan kayak jelimet banget nih, ada apa. Jadi sebenarnya ngebul kan, ngebul. Jadi kalau misalnya ini satu aja dilihat, cuman kan
udah kita nggak usah pusing, ini satu kita lihat sendiri di sini, cuman ini apa bunyinya, bisa bunyi kick, bunyi bass, bunyi gitar, nah itu masing-masing di setel sendiri-sendiri di setiap channelnya. Jadi channel itu kita ngeliatnya gitu satu-satu. Jadi ini udah makanan lu sehari-hari ya? Udah bukan sehari-hari, udah setahun-tahun kayaknya. Iya. Nah gini Fit, lu ini kan orang yang bertransformasi ya jatuhnya ya kan, dari analog ke digital. Iya. Nah pada saat di jeda antara analog ke digital itu, apa sih yang lu lakuin untuk menambah wawasan lu lagi tuh? Sebenarnya kalau gue, karena terus terang ya, nggak semua orang tuh punya kapasitas untuk bisa ibaratnya terjun langsung dengan cara kayak begitu kan, Fit? Betul. Entah lu stuck atau udah aku depresi lah, udah analog aja lah. Nah lu bagaimana? Iya itu betul. Kalau misal kayak gitu, pernah sih ngerasa kalau kita kayak hal yang baru kan, kita masih pelajarin lagi ya kan. Tadi kita udah jago di sini, udah oke, udah nyaman. Ini ada jinnya ya? Enggak. Enggak, gua agak apa trauma gua. Ini kok gerak-gerak sensitif. Nah ini kurvanya, dia punya diagramnya. Jadi istilahnya ini channelnya nih seperti ini, kalau berjalan kayak gini. Kita nggak boleh keluar suara. Jadi kurang lebih seperti ini. Makanya kita lihat satu-satu aja. Buat nunjukin ke Paduka nih bahwa ini mixernya begitu ya begini. Ya kan. Kalau keyboard seperti ini, kurang lebih Pro Tools dan lainnya juga seperti inilah. Lu cerita lagi masa transformasi lu dari transformasi ke digital. Itu nggak gampang sih memang. Kita kan agak masih belajar satu hal lagi yang baru dengan bahasa yang berbeda, bentuk yang sedikit berbeda ya kan. Tapi ya memang kalau kita nggak bisa nerima perubahan kan juga kita akan stuck di sana. Jadi akhirnya gue kemarin itu mulai coba belajar. Ada jenuhnya tuh, maksudnya kayak males lah mau balik lagi yang lama. Tapi kalau gue tetap stuck di yang lama, gue pasti akan ketinggalan gitu loh. Jadi lu nggak mengikuti perkembangan teknologi kan? Seperti musik kan sekarang juga kan ada perkembangan kan. Musik tahun 60, 70, 80, 90 dan sampai sekarang itu kan pasti berubah-ubah terus kan orangnya. Kita tuh harus ngikutin sih. Kalau memang masih mau eksis ya ikutin. Boleh dengan idealismenya, tapi hasilnya kalau bagus dan nyaman, sebenarnya nggak apa-apa. Orang yang idealis nggak apa-apa. Yang penting dia juga bisa menerima ketika idealisme dia itu tidak bisa diterima sepenuhnya. Jadi orang idealis itu ya asal kuat lapar aja. Nah, Fit, lu kasih tips. Tips cara lu aja, mungkin sebagai inspirasi buat Paduka Hebat TV kan. Pada saat di ruang lu bertransformasi atau bertransisi, apa aja yang lu lakuin? Jadi ketika kalau kita jalanin perubahan itu ya jangan setengah-setengah sih. Sebenarnya harus full, terus penuh hati juga. Kalau memang itu passion kita ya jalanin, ya kan. Jadi kalau misalnya passion kita jalanin, kerja keras, istilahnya tidak akan mengkhianati hasil, itu kan semua juga pasti tahu lah. Jadi sabar, ulet, ulet ya, pasti harus ulet. Terus daun, batang, akar. Ini kita kebon lah, ini bahas. Ya gitu sih pokoknya. Oke, jadi sabar, ulet, gigi. Tetap harus yakin. Yakin yang pertama ya. Yakin yang pertama. Kalau sudah yakin, jalanin. Dan terbukti sampai hari ini ternyata bisa, Fit, bisa kok, tetap bisa gitu. Melewati proses perubahan itu ya. Iya, memang mungkin kayak orang ngomong gampang, memang dilakuinnya susah, betul. Susah bukan berarti nggak bisa. Susah berarti nggak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Oh, gue ulangi ya. Susah bukan berarti tidak bisa. Iya. David Lee. Asik. Tapi sabar, Fit. Sekarang celotehan-celotehan kita itu dianggapnya kentut. Tapi ntar kalau antara salah satu kita nih jadi orang, kentut lu itu dihargain. Lu udah cuy, bisa dilelang tuh. Bisa. Wah, itu ludahnya dia tuh. Iya. Enggak, gua iya. Dikeruk masuk. Ekskavator. Bawa lelang ya kan. Udah pakai ekskavator ya? Iya, kan dikeruk, Fit. Iya sih. Kan saking dihargainya orang. Oh iya, benar. Iya kan? Kayak yang lagi fenomenal kan, yang konspirasi BG lah. Oh iya, kan? benar. Kayak gitu. Ya udahlah, itu warung sebelah. Nah, lu akhirnya bisa, dan sekarang nih, Fit, banyak banget kan media fasilitas untuk lu berkarya ya. Iya, betul. Ya kan, dibanding dulu benar-benar kita hanya mengharapkan label.
Ya. Tapi kan label sendiri juga nggak mungkin memfasilitasi musisi-musisi yang ada di Indonesia ya kan? Iya, dengan keterbatasan jangkauan dia ya. Betul, karena label itu mungkin cuma puluhan, ya musisinya bisa jutaan ya kan. Oh, gitu, bandnya jadi jutaan. perbandingan skalanya jauh ya. Jauh, gue pernah ikut satu kayak zaman-zaman dulu ke band ya di Bekasi itu kita selama 3 hari itu ngeband itu datang kita ikut di sana band itu banyak banget sehari itu lebih dari 100 Tuh label ya belum tentu bisa cover semua sih. Gitu. Jadi juga kadang-kadang kenapa susah masuk label ya karena juga susah, mereka juga yang dengerinnya MD-nya kan juga nggak bisa sehari 100 dengerin ya. Iya. Gitu. Faktor itu juga salah satunya. Itu. Cuman balik lagi mereka akan dengar kalau misalnya ini bagus, menarik ya kan si materi yang dikirimkan. Iya. Yang dikirimkan menarik atau mereka juga rajin ikut kompetisi, otomatis kan di situ masanya ada. Jadi dulu ternyata kalau kita mau masuk ke label itu akan lebih ada chance-nya atau kesempatannya kalau memang kita sudah punya masa. Oke. Sudah punya masa. Jadi memang kita udah sering sering manggung di mana nah, jadi otomatis ada fansnya, ada fans base-nya sendiri. Oke, itu sebagai referensi ya? Referensi kepada label ya? Kepada label. Biasa orang mau terima seperti itu. Oh, dia udah ada masanya. Nah, zaman sekarang itu kan memang udah bukan zaman kayak manggung-manggung ya. Iya. Zaman sekarang itu lebih ke sekarang kan ada YouTube, ya kan? Jadi ya manggung di YouTube aja. Oke. Kan sama aja kan sama dulu. Jadi patokannya dulu offline itu kan ngelihat masa, bener-bener batang hidungnya, mukanya ya. Kalau sekarang digital itu kan mereka tinggal lihat data dari situ, subscribersnya, followersnya berapa, itu kan udah termasuk masa mereka. Dan ketika mereka live atau apa, itu kan kelihatan. Oh, nih berapa yang nonton, berapa yang streaming, kayak gitu sih. Nah, ngomong-ngomongin YouTube, lu kan kalau nggak salah lagi ngebangun konten juga ya? Iya. Nah, lu jelasin sama Paduka. Di 2019 awal itu coba mulai, sebenarnya 2014 sudah pernah daftar YouTube, ya kan, buka mulai dari David Lee Project. Itu daftarnya lu ngisi formulir bawa KTP gitu-gitu nggak? Bawa sertifikat. Panjang juga. Oh. Nggak, kita daftar ya di YouTube ya daftar aja biasa. Daftar aja ya. Dan gratis, nggak ada bayar apa. Nggak gratis. Masa sih? Kalau Kuota. Iya, harus ada kuota. Terus parkir kuota. Jadi kita gue 2014 akhir itu coba main sana, mulai sendiri jalan. Sign in lo ya? Iya, gue jalan sendiri, ternyata habis itu kan ada masalah pribadi lah ya. Jadi gue nggak terusin dulu, gue kerja. Baru kemudian kemarin 2019 awal itu mulai lagi dengan 2 channel sih sebenarnya. Tetap yang David Lee Project, sama satu lagi kita buka itu Resolution. Nih, nama channelnya David Lee. Jangan salah spell. Jadi biasain kalau baca itu standarnya travel agent ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Romeo, Eho, situ Sierra. Ya, lu terusin ya dari awal ya. Oke, inilah versi travel agent. Romeo, Eho, Sierra, Oscar, Ultra. Ya kan? London, Ultra, Tango, India, Omega. Oscar. Ya. Terus Oscar. Nano. Itu nama channel lo? Iya. Yang pertama. Nano. Resolution. Yang pertama. Jadi yang pertama itu David Lee Project. Oke. Resolution. Nah, David Lee Project ini sebenarnya khususnya untuk konten-konten yang kita cover kan, musik-musik. Iya. Kita masih cover. Iya. Jadi cover itu sebenarnya itu untuk lagu-lagu yang bahasa Inggris atau internasional. Kalau berapa lapis? Ratusan. Itu cover ya? Itu bukan cover. Itu apa? Itu tango. Itu wafer. Emosi gue. Lu kalau masuk TV udah kena denda nih, nyebut-nyebut nama brand lu. Oh iya. Nggak boleh. Nggak apa-apa, ini channel YouTube mah bebas. Lu mau ngomong anjing nggak apa-apa. Terus udah lu cover-cover tuh di David Lee Project. Nah, akhirnya kita fokus ke Resolution. Resolution ini memang untuk khusus lagu-lagu Indonesia. Oh, khusus Indonesia aja? Resolution. Tapi Indonesia itu mau daerah, mau pop, atau memang ada kategori lain lagi nggak? Ada turunan lain lagi nggak? Kita masih pop aja, pop tapi pop Indonesia. Okay. Jadi kalau misalnya yang siapa David Lee Project ini yang bahasa Inggris. Oh. Ya kan? Nah, karena waktu itu seminggu kita bikinnya harus 4 konten keluar untuk cover, itu kan agak kewalahan juga ya. Iya. Akhirnya kita bikin dua kali seminggu aja, tapi fokus ke satu channel. Dimana saat itu resolusinya memang walaupun dia masih baru, tapi naiknya lumayan cepat. Oke, akhirnya David Lee memilih resolution, difokusin. Ya kita mulai jalan dari situ, kita berangkat dari cover lagu. Kenapa? Lu kata di YouTube kok pakai jalan sih, gue bingung dah.
Iya, maksudnya kita berangkat. Oh, berangkat. Iya. Jadi kita mulai dari resolusi ini kita coba cover. Iya. Cover terus. Orang bilang kok nggak keluar lagu original. Ini seperti zaman dulu lah. Iya. Kita belum tentu bisa dikenal sama orang kalau misalnya kita mulai nyanyi di panggung nih di kampung mana gitu Iya. kan kita nyanyi lagu sendiri orang nggak ada yang tahu. Iya. Jadi untuk ambil crowd dulu, ambil masa untuk mendekat lah ke Iya. panggung gitu Iya. kan, ngelihat kita itu harus dengan lagu orang dulu yang lagi in. Oke. Yang kita kenal. Dari situ baru kita keluarin nih lagu orisinilnya. Sekarang itu kita berarti udah setahun lah. Subscriber lu udah berapa sekarang? Sekarang kurang lebih baru di 4.100 kali ya. Berarti udah monetize ya? Sudah monetize. Kita monetize tuh di bulan September kurang lebih 19. Startnya dari Januari. Oke. Itu sih. Berarti udah cair dong nih. Ya begitulah. Paduka Hebat TV, alhamdulillah David Lee sudah cair. Sudah bayar. Ya, ntar gue tinggal nunggu bagiannya aja dah, ya kan? Jangan lupa Hebat TV, subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum.